umat Muhammad SAW, seperti apa kita mengamalkan Islam, kenapa sholat itu diwajibkan, bagaimana itu kan dari ilmu ya, dari akal ya, yang perlu diberikan ya, makanan akal, belajarlah istilahnya. Nah, jadi ini makanya kita yang melihat itu kasihan amat ya. Hanya mementingkan dunia, ya Allah untungnya nggak seberapa, udah hidup susah, kok nggak sholat gitu ya. Kita kan hanya bisa berdoa ya. Nah ini sebabnya kenapa? Karena akalnya tidak diberikan asupan makanan yang bergizi berupa ilmu. Ya. Nah jadi ini akal ya. Kemudian jasad, body ya. Jasad ini asupannya makanan dan minuman ya. Kalau asupan tidak dipenuhi, kalau jasad kita nggak dipenuhi makan minumnya, apa yang terjadi? Badan kan lemes, sakit, ya pusing ya, kurang gizi lah gitu, lama-lama bisa pingsan karena nggak makan nggak minum kan? Karena asupannya memang harus ada gitu ya. Nah bagian yang terpenting dari diri manusia itu adalah ruh ya. Jadi istilahnya soul ya, mind, body, soul itu artinya itu yang bagian terpenting. Ini terpenting nih. Cuman sayangnya kadang-kadang ya manusia itu tidak memperhatikan makanan ruh, yang dia perhatikan adalah makanan jasadnya. Jadi kalau umpamanya Ramadan ini adalah bulan untuk membuat manusia biar seimbang, yang Allah berikan, anugerahkan setiap setahun satu kali supaya seimbang gitu ya. Nah kita lihat orang-orang yang tidak seimbang ruhnya, yang dia pikirkan makanan jasad, ntar bukanya apa ya, kalau ininya di mana, itu yang difikirkan. Jadi bukannya untuk menambah asupan ruh atau akalnya, tapi yang dipentingkan itu karena memang nggak paham ya. Nah jadi bagian yang terpenting dari diri manusia itu adalah ruh, yang menghubungkan dengan Allah sebagai kekuatan. Jadi ruh di sini kan yang akan kita bahas ya tentang ruh ini ya. Jadi ruh ini sejatinya berasal dari Allah yang ditiupkan kepada manusia. Kan ketika kehamilan berusia di 4 bulan itu kan kami tiupkan ruh kami ya, maka ditetapkan dana. Jadi artinya ruh itu sejatinya dari Allah itu yang ditiupkan kepada manusia. Maka ruh ini adalah asupan yang dari Allah lewat apa? Lewat ibadah, lihat amal soleh, lewat tausiah, duduk di majelis ilmu, dengerin kajian-kajian, tilawah Al-Quran ya. Kemudian mengosongkan diri dari makanan, yaitu saum atau puasa. Itu juga puasa itu adalah bagian asupan gizi untuk makanan ruh kita. Puasa ya. Jadi mengosongkan diri dari makan dan minum. Jadi dengan unsur ruh ini manusia bisa menjadi pribadi yang kuat, yang kokoh, yang tegar ya, yang bisa memiliki kekebalan kekuatan ruh ya. Sebab banyak orang yang asupan fisiknya berlebihan, tapi asupan ruhnya itu sedikit ya, jadi kan sulit dipenuhi. Mereka itu jadi orang yang lemah jiwanya, baru dapat ujian sedikit aja udah putus asa. Itu kenapa? Karena yang dia kenyangkan hanya asupan gizi saja untuk jasadnya, tapi ruhnya tidak. Maka kita lihat dapat cobaan sedikit dari Allah, pengen bunuh diri ya. Misalnya ada anak-anak ya, ketika diputuskan pacarnya akhirnya bunuh diri, nauzubillah min dzalik ya, atau misalnya ada masalah dengan istrinya, dibunuh istrinya, nauzubillah. Itu kenapa? Karena jiwanya lemah. Walaupun kalau kita lihat fisiknya tuh gede gitu ya, besar gitu, tapi jiwanya lemah ya. Oleh karena itu kita ingin mental kita atau ruh kita tuh kuat, tentu asupannya lebih diperbanyak ya. Dan alhamdulillah Ramadan inilah saat manusia itu memperkaya gizi ruhinya, karena diberikan banyak sekali keutamaan-keutamaan kita beramal, karena dengan ibadah itulah asupan gizi itu semakin baik ya, semakin berkualitas ya. Jadi inilah ya yang terjadi pada manusia ya, ketika lupa memberikan asupan gizi dari sisi ruhi ya, maka jiwanya jadi lemah ya, mentalnya jadi tidak tahan banting. Nah, jadi inilah kita berharap ya, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan gizi diri kita, baik dari akal, jasad ataupun ruh. Nah, inilah yang mampu membuat kita bersaing ya dengan tantangan yang ada ya. Ini luar biasa nih, kalau lebih banyak dominan asupan makanan ruhnya dibandingkan jasadnya, itu luar biasa pribadinya. Maka kita lihat contoh misalnya Syekh Ahmad Yasin
Mungkin tahu ya, beliau ini kan dirudal oleh Israel ya. Padahal beliau tuh siapa? Beliau tuh adalah manusia lemah. Beliau tuh lumpuh loh. Yang ini tuh hanya palanya aja yang bisa gerak-gerak begitu, badannya lumpuh. Dia tuh dibantu oleh anaknya, oleh istrinya tuh untuk mengurus dirinya. Tapi luar biasa ininya, sampai akalnya itu maksudnya sampai sangat luar biasa ditakuti oleh Israel. Jadi artinya mungkin jasadnya boleh lemah, tapi ruhnya itu luar biasa, akalnya luar biasa. Itu contohnya Syekh Ahmad Yasin ya. Ada kekuatan yang tidak tampak dalam dirinya. Ya, nah juga jadi orang yang tidak memiliki ruh yang kuat itu, kalau ruh orang itu nggak kuat itu rentan penyakit jiwa, jadi stres ya, ruhnya lemah ya. Nah ini dampaknya nih, ketika seseorang ruhnya lemah maka efeknya ke fisik ya. Makanya kemarin tuh saya dengerin ini ya, dialog Ustadz Umar Mita dengan dokter Zaidul Akbar, menarik sih. Luar biasa deh ya apa dialog mereka. Jadi apa namanya, luar biasa tuh ya, orang yang ruhnya itu tidak diberikan porsinya yang seimbang, itu akan berdampak kepada jiwanya, makanya bisa berdampak kepada penyakit-penyakit loh. Penyakit misalnya bisa jadi penyakit hati bukan hati ini ya, bukan hati busuk atau ria, enggak. Penyakit fisiknya bisa stres, bisa kemah gitu ya, dan lain-lainnya. Itu bermula dari ruh gitu ya. Jadi berdampak. Jadi lemahnya asupan ruh itu berefek kepada fisik ya. Makanya ada dalam hadis Nabi ya, inna fil jasad mudghah gitu ya. Idza soluhat sairu jasadihi wa idza fasadat sairu ala fa hiyal qalbu itu ya, bahwa sesungguhnya di jasad itu ada segumpal daging ya, kalau baik maka baiklah seluruh jasadnya, kalau buruk buruklah. Jadi tergantung dari yang di dalam ini, yang kolbun ya, itu kalau itu baik seluruh itu berdefek kepada tubuhnya ya. Nah ada misalnya ini ya, dokter yang paripurna deh, kita bicara Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan ya, tidak semua penyakit fisik itu disebabkan gejala fisik. Enggak semua penyakit fisik itu disebabkan karena memang jasadnya yang bermasalah, tapi bisa juga jadi dari ruh ya. Jadi orang yang sakit fisik itu disebabkan ruhnya, mungkin ada rasa kecemasan, rasa apapun lah ya, itu disebabkan oleh ruh. Makanya di dalam apa namanya yang saya dengar ya, sekarang ini sudah ada misalnya gejala gangguan jiwa, misalnya gejala apa, gangguan kecemasan. Itu gangguan kecemasan itu gangguan kejiwaan loh. Hatinya nggak tenang, mikirin. Nah itu kan semuanya dari ruh ya. Kalau kebutuhan ruhiyah tidak terpenuhi, maka yang paling dipenuhi itu adalah kebutuhan fisik. Jika kebutuhan ruhiyah dipenuhi, maka kekurangan fisik itu bisa diatasi ya. Jadi intinya ini penting banget nih. Asupan ruhiyah ini penting. Asupan makanan bergizi dari ruhiyah yang didapat tadi dari ibadah-ibadah itu sangat penting, karena akan berdampak kepada fisik kita. Nah, kalaupun misalnya tadi saya katakan kebutuhan apa namanya ruhiyahnya terpenuhi, kebutuhan fisik itu bisa diatasi. Orang puasa gimana? Bagaimana membesarkan unsur ruhiyah ini? Bisa apa, ketika kita apa unsur fisik itu dikurangi itu nggak masalah, kayak saum aja puasa nih ya. Kita kan berpuasa nih. Itu kan asupan jasadnya kan dikurangi. Kita berpuasa ya, menahan makan dan minum ini kan dari pagi sampai malam. Itu kan artinya kebutuhan fisik kita itu memang tidak terpenuhi. Nah, yang kita penuhi apa? Ibadah kan? Nah, ibadah ini menjadi langsung kepada Allah pada saat itu ruh kita nyambung kepada Allah. Ini jalan menuju Allah tuh lebih singkat, lebih dekat, lebih istilahnya tuh lewat jalan tol gitu ya, cepat gitu nyampenya. Jadi ketika kita melakukan atau melaksanakan atau mengerjakan apa namanya makanan ya, maksudnya melaksanakan makanan untuk ruhiyah kita pentingkan, sementara kita persempit, kita jalan makannya jasad kita, itu jalan menuju Allah cepat dekat. Jadi istilahnya itu apa namanya lebih dapat mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi antara makanan yang berlebihan itu dengan mengosongkan perut itu bisa menjadi sebuah pembeda ya.
mana yang dekat dengan Allah, bagaimana yang dekat yang jauh dari Allah. Ya contohnya kayak hewan ya. Hewan itu kan tidak ada asupan ruhiyahnya kan, yang dia pentingkan kan asupan jasadnya, makan. Nah, kalau kita hanya lebih mementingkan asupan makan jasad dia, kita apa bedanya dengan hewan? Ya makanya orang-orang yang tidak berpikir untuk memberikan asupan ruhiyah kepada dirinya itu kayak hewan, dia keluar rumah mencari makan tuh kayak ayam ya, yang dia pikirkan perutnya kan, kesejahteraan dirinya, bagaimana dia kenyang, anak-anaknya kenyang, tersejahterakan keluarganya. Dia nggak berpikir ruhiyah lah, pokoknya tuh cari makan aja kerjanya. Apa bedanya dengan hewan? Nah, kita adalah hamba Allah, tentu saja tidak hanya mementingkan jasad ya. Kita juga, bahkan kalau asupan akal, jasad, itu kan satu paket itu ya, satu paket itu memang harus lebih dominan daripada asupan jasad kita ya. Jadi ini ibu-ibu ya, 3 unsur yang ada pada manusia, karena kita akan berbicara terhadap kekuatan ruhiyah kita. Kita nggak bicara kekuatan jasad. Kalau kekuatan jasad mah itu nanti olahraga, makan yang bergizi kan, makannya apa, itu sih sekarang udah rame tuh ya. Nah, sekarang kita bahas tentang kekuatan ruhiyah kita ya. Ini ada teguran bagi kaum muslimin ya, firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 16 ya. Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Jadi ini teguran buat umat Islam, orang beriman ya. Kapan sih saatnya untuk bisa ingat Allah lagi? Nah ini ya, mudah-mudahan Ramadan inilah saatnya kita bisa mengingat Allah ya. Baik, sekarang kita membahas ciri-ciri krisis ruhiyah. Ini saya mengambil bahan-bahan ini diantaranya di apa yang makalahnya apa namanya Ustadz Hatta ya, ada beberapa lah ya. Ada ciri-ciri krisis ruhiyah ya. Mungkin istilahnya itu kurang gizi, ruhiyahnya kurang gizi ya. Nah, pertama orang-orang yang krisis ruhiyah atau kurang gizi, tanda kutip sakit kali ya. Kalau jasad itu kan terasa ya tanda-tanda nih, kayaknya ini udah mau sakit nih, demam nih. Ini kayaknya udah mulai nih kepala puyeng nih. Ini udah mulai nih meriang nih. Nah, itu ciri-cirinya seperti itu ya. Itu kalau jasad nih kayaknya ini mau apa nih, sakit apa nih. Nauzubillah, jangan-jangan COVID ya, kan demam dulu ya. Nah, itu ada tanda-tandanya. Itu kalau jasad ya. Kalau ruhiyah itu ada ciri-cirinya. Malas menunaikan ibadah fardu. Khususnya sholat fardu berjamaah di masjid bagi laki-laki ya. Alasannya sibuk, capek, lelah, bekerja, dan berbagai alasan. Pokoknya alasan mah tinggal nyari. Alasan itu bisa ada banyak ya, bahkan katanya 1000 ya. Tinggal ngambil aja 1. Yang penting istafi kolbak, tanyalah pada hati nurani yang paling dalam. Bener nggak alasannya itu? Ya, ujung-ujungnya yaitu males gitu ya. Sama kayak kajian-kajian ya, kadang-kadang ada kajian pekanan misalnya ibu-ibu ya, yang biasanya kalau lagi offline ya, atau mungkin juga online, ada aja alasannya, maaf ya nggak bisa ini karena ini, alasan mah dicari, gampang dicari, ini alasannya ini padahal males aja sebenarnya, tinggal buka laptop apa terus apa susahnya ya untuk mendengarkan kalau memang online ya, tapi itu semua kembali kepada ruhnya ya, alasan mah bisa dicari. Nah jadi ini untuk ibadah ada rasa malas ada apa gimana, nah itu tuh kayaknya udah mulai ada sakit nih ya, mulai ruhiyahnya bermasalah nih. Nah, ini ciri-cirinya seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, rasa berat menunaikan ibadah-ibadah nafilah atau ibadah sunnah, khususnya qiyamul lail atau salat tahajud. Berat berinfak ya dengan alasan ya banyak mah alasan ya, ini kan anak-anak masih butuh, ini kan lagi kondisi begini, adalah alasan lah. Ini adalah ciri-ciri krisis ruhiyah ya. Kayak qiyamul lail, semangat sih ada, semangat ya, tapi pada saat sudah waktunya tiba, bangun misalnya jam 3 gitu ya, kan tadi udah tarawih habis isya, sekarang kan udah, yang penting udahlah gitu. Nah ini kita khawatir ini adalah ciri-ciri krisis ruhiyah, artinya ruhiyahnya mulai melemah gitu ya, ada rasa malas ya, itu bagi bagi orang-orang yang mungkin asupan ruhiyahnya perlu dipertanyakan lah ya. Intinya insya Allah sih saya yakin ya, Ramadan ini insya Allah bulan dimana kita bisa bahkan kelebihan gizi gitu, nggak apa-apa. Kalau ruhiyah kelebihan gizi itu bagus ya. Kalau orang kelebihan gizi secara
secara jasad ya apa tuh kok kelebihan gizi ya, gemuk juga ya, walau alam ya. Tapi kalau ruhiyah gemuk nggak apa-apa. Ya ini jadi bekal, jadi tahan mental kuat gitu ya. Kalau yang ruhnya lebih ya.